di tempat yang mulia ini, di masjid tercinta, Masjid Sabilul Muttaqin. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta milad yang pertama masjid tercinta kita, Masjid Sabilul Muttaqin. Semoga apa yang jadi niat kita, niat tulus kita, langkah kita dari rumah mendapatkan beribu-ribu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita nantikan nanti di yaumil kiamah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kunjungannya. Untuk penampilan pertama yang kita tunggu-tunggu, kita sambut putra-putri, santri dan santriwati TPA Masjid Sabilul Muttaqin. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya. Mari Ibu kita semangati putra-putri kita. Tepuk tangan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya. Ratu Intervisual. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mana nih, Bu?
Intervisual. Ratu Intervisual. Walu dali. Yan. Sudah nggak pakai mic? Enggak, masih pakai, masih butuh mic. Iya, cuman ini enggak sudah. Ada anak, siapa yang hafal? Yuk, ini hafal ya. Dipegangin nih. Tadi. Langsung tep. Oke, siap.
Oke. Berhubung ada gangguan teknis, mari anak-anak kita berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa tampil lagi, nggih? Oke, masuk duluan. Adiknya. Baik, terima kasih untuk putra-putri kita, santri dan santriwati TPA Sabilul Mutakin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah mereka tampil akan saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama sudah diawali dengan penampilan putra-putri kita, kemudian akan ada tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri Izul Kamil. Kemudian ada sambutan-sambutan. Kemudian ada penampilan berikutnya, penampilan adik-adik kita akan tampil lagi. Kemudian ada pembagian hadiah juga. Dan yang penting nanti ada Mauidhah Hasanah Isra Mi'raj dari Kiai Haji Abdul Wahid SPDI dan doa. Dan juga nanti ada penutup. Dan yang istimewa hari ini adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah menunaikan tugasnya mengakikahkan putranya atas nama Arsyakana Ghafa Maulana. Semoga Ananda Arsyakana Ghafana menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Baik, menginjak acara berikutnya, tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri Izul Kamil. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram
الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Fikri Izul Kamil. Untuk acara berikutnya sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama kami panggil Ketua Takmir Masjid Sabilul Mutakin kepada Bapak Lukman Hakim, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kiai, para ulama dan para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah, terutama Bapak Kiai Abdul Wahid yang nanti sebagai penceramah di acara ini. Terima kasih sudah hadir. Bapak RT dan pengurusnya, terima kasih selalu support kegiatan hari-hari besar Masjid Sabilul Muttaqin. Para pengurus takmir dan panitia penyelenggara yang saya banggakan, terima kasih dedikasinya selama ini sehingga masjid bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah, terima kasih selalu semangat hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh masjid hari-hari besar. Entah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, selalu rame. Dan terima kasih support, doa, dukungannya, pikiran, tenaga dan biaya. Sekali lagi terima kasih. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini di acara Isra Mi'raj dan milad pertama Masjid Sabilul Muttaqin. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan kita menyelenggarakan setiap hari-hari besar Islam seperti yang kemarin-kemarin, tetap jadi kita ingin mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Wahid sebagai penceramah bisa membekas di hati kita dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari, yang nantinya dapat memberikan berkah buat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan mungkin apa yang nanti ditampilkan oleh anak-anak kita, santri TPA Sabilul Muttaqin, agar menjadi lebih semangat lagi untuk belajar ilmu agama. Karena mereka ini adalah generasi penerus Cempaka. Jadi mohon dukungannya untuk anak-anak kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah semangat hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Bapak Ketua Takmir. Sambutan berikutnya tak lengkap tanpa hadirnya Bapak RT 05 RW 12 Perumahan New Puri Cempaka. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya saya hormati Al-Mukarram Kiai Abdul Wahab SPDI, mungkin beliau sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Takmir
dan panitia Isra Mi'raj dan Milad ke-1 Masjid Sabilul Muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa kumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak berkumpul mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah bersama beliau. Saya selaku Ketua RT mengucapkan terima kasih kepada panitia, Ketua Takmir yang sudah menyelenggarakan acara Isra Mi'raj dan Milad masjid kita Sabilul Mustaqim. Jadi saya berharap untuk kedepannya akan lebih meriah lagi. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah mengakikoi anaknya. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk mungkin itu aja dari sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Effendi selaku Ketua RT 05 New Puri Cempaka. Acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pengurus, tanpa adanya panitia dari Masjid Sabilul Muttaqin. Untuk itu berikut kami sampaikan laporan dari Ketua Panitia acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Ilzam Zawawi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Abdul Wahid SPDI yang kami muliakan. Yang saya hormati kepada Bapak RT yang kami taati. Yang saya hormati kepada Al-Mukarram Habib Lukman yang kami taati, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Isra Mi'raj dan Milad ke-1 Masjid Sabilul Muttaqin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Bapak Ibu, baru tahun 2026 prakata panitia itu dalam sambutan urutan ketiga. Seharusnya urutan pertama, begitu ya Bapak Ibu? Iya, jangan disalahkan panitia, karena itu adalah rapat panitia. Ya, sah. Jadi saya mohon izin apabila Bapak Ibu dalam hal sambutan demi sambutan itu ada yang keliru dan tidak, semuanya alhamdulillah insya Allah baik. Cuma caranya aja yang berbeda. Baik, perlu saya sampaikan terhadap donatur pengajian Isra Mi'raj dan Milad Masjid Sabilul Muttaqin, wabil khusus kepada bagi Bapak Ibu yang menjadi donatur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillah yang sudah masuk kepada panitia 4.365.000 rupiah. Dalam perencanaan kami sebesar 4.150.000 rupiah. Alhamdulillah ada sisa. Dan alhamdulillah kami ucapkan kepada donatur, murni dari donatur 3.365.000 rupiah dari donatur. Alhamdulillah kami keliling kepada Bapak Ibu mendapatkan donatur 3.365.000 rupiah. Dan alhamdulillah Pak RT sangat baik mengeluarkan kasnya sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa Pak RT dipilih lagi. Ya, alhamdulillah. Baru sekarang Pak RT mengeluarkan 1 juta. Tahun kemarin sudah mengeluarkan juga, alhamdulillah. Setiap tahun mengeluarkan kepada panitia, alhamdulillah Pak. Tapi jangan lupa kalau pilihan dipilih lagi nanti, begitu ya. Dan juga kepada Mas Edison. Nah, Mas Edison ini, alhamdulillah sumbangannya ini berkat Mas Edi sound system bisa menggelerkan dengan kayak sound horek ini. Alhamdulillah Mas Edi ya. Mas Edi alhamdulillah atas sumbangannya sound system. Dan tak lupa juga disumbang sama Pak RT Terop. Nah, Terop 2. Nah, alhamdulillah. Semoga beliau yang sudah menyumbang terutama kepada Pak RT diberikan pahala yang sangat luar biasa. Dan juga kepada Bapak Imam sudah memberikan kepada kami konsumsi dengan ikhtiarnya hakikoh putranya Arsa Gafa Maulana. Semoga anugerah ini terindah bagi keluarganya, semoga tumbuh menjadi anak yang tangguh dan beriman dan berprestasi bagi bangsa dan negara. Lahumul Fatihah. Sementara perlu saya sampaikan 4.365.000 rupiah ya. Pengeluaran dari 4.365.000 rupiah, pengeluaran 1.663 rupiah atas hakikohnya Bapak Imam, sehingga pengeluaran yang 4 perencanaan dari awal 4.150.000 sehingga mendapatkan saldo 2.702.000 saldo dan sisanya itu. Dan insya Allah panitia, ikrar panitia 2.700.000 kita infakkan kepada Masjid Sabilul Muttaqin karena hampir menghadapi bulan suci Ramadan. Lah di belakang saya ini mau direhab sama pengurus takmir. Insya Allah kurang lebihnya akan mengeluarkan dana 20 juta. Jadi ada sisa di sini 2.700.000, insya Allah kita infakkan kepada pengurus Masjid Sabilul Muttaqin. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan perjalanan ataupun dalam menyongsong hari Isra Mi'raj ini, dalam menyelenggarakan milad ini mendapatkan barokah semua. Apabila pedang jatuh ke tubuh pasti akan sulit sembuh kembali. Dan apabila lidah
jatuhin hati sukar untuk diobati. Akhiran wallahul muwafiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ilzam Zawawi atas laporannya. Acara berikutnya kita tampilkan kembali putra putri kita dari TPA Masjid Sabilul Mutakin. Beri tepuk tangan untuk putra putri kita semuanya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Muhammad nabiku. Ya, 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 Islam agamaku. Ya, 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 Al-Quran kitabku. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Muhammad nabiku. Ya, 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 ya,
Nah, itu tadi penampilan dari yang putra ya Bu ya, putranya. Sekarang dari putri atau santriwati Masjid Sabilul Mutakin. Mari adik-adik. شطرة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا شطرة يا منى أصحابها بيحبوها ويحبوا يلعبوها أصحابها بيحبوها ويحبوا
Baik, semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali. Berikut akan kami sampaikan lomba ya. Kemarin Takmir mengadakan lomba hafalan doa pendek ya Ibu ya. Untuk kategori pertama untuk Iqra 1 sampai 3, juara pertama dimenangkan oleh Adik Kinan. Tepuk tangan tuh Adik Kinan. Ya. Dengan nilai 71,5. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Adik Alfi dengan nilai 65. Dan juara ketiga dimenangkan oleh Adik Rafathar dengan nilai 62. Iya. Untuk penyerahan hadiah, Bapak Ari untuk berkenan memberikan hadiahnya. Bapak Ari berlaku sebagai juri. Monggo Bapak Ari. Juara pertama, Adik Kinan. Ya. Beri tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah memenangkan lomba. Untuk juara kedua, Adik Alfi. Dan yang ketiga, Adik Rafathar. Ya, tetap di panggung adik, adiknya mundur. Ya. Foto dulu sudah, foto. Ya, lihat ke depan. Oke, baik. Untuk kategori kedua, untuk Iqra 4 sampai 6, juara pertama dimenangkan oleh Adik Fiandra dengan nilai 72,5. Untuk pemenang kedua dimenangkan oleh Adik Cesar dengan nilai 62. Dan untuk juara ketiga dimenangkan oleh Adik Abi dengan nilai 60. Kepada Bapak Haji Imron, mohon maaf, untuk Ibu Haji Imron untuk memberikan hadiahnya. Beri tepuk tangan untuk adik-adik kita yang sudah memenangkan lomba. Foto dulu Ibu, silakan. Foto dulu Adik Abi foto dulu. Lihat ke depan. Dan untuk kategori yang ketiga, untuk yang tingkat Al-Quran, juara pertama dimenangkan oleh Adik Kahka. Juara kedua oleh Adik Zafran. Oh Zian, mohon maaf kalau ada penyebutan nama. Adik Zian.
Jadi cuma 2 pemenang ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Lukman Hakim dipersilakan untuk memberikan hadiahnya. Foto bareng ya pemenangnya. Lihat depan deh, lihat depan. Ayo adik foto bersama yuk pemenang yuk. Ayo. Untuk adik yang sudah menang tadi, ayo kita foto bersama kembali. Bareng semuanya. Monggo Pak, foto lagi Pak. Foto lagi katanya. Pak RT mau ikut foto Pak RT. Monggo Bapak RT foto bersama. Bapak Ketua juga, Bapak Ari monggo. Bapak Ketua Panitia juga silakan monggo. Yuk lihat depan semuanya, lihat depan. Yuk lihat depan, semua lihat depan, lihat depan. Senyumnya mana? Bebas, 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 bebas. Jempolnya mana? Sudah? Sudah Mas? Oke.
Oke, silakan. Terima kasih kepada putra-putri kita dan juga Bapak Ibu guru yang sudah ya, melatih mereka ya. Menginjak acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu, tausiah dari Kiai Abdul Wahid dan juga diteruskan doa oleh beliau kepada Ustadz Abdul Wahid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Duduk apa berdiri nih Bu? Duduk katanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara emak-emak masih mendominasi dibandingkan suara bapak-bapak. Maklum jumlah emak-emak lebih banyak daripada jumlah bapak-bapak. Ada yang jawab di belakang, banyak sejanda aja. Yang tenang. Aja bergurau. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam saya doakan tidak masuk angin. Dan yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah ataupun Madinah, haji ataupun umroh. Tapi tidak cukup amin, nyetor dan DP ya leres. Ibu-ibu yang jawab salam saya juga saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu wajahnya tambah glowing. Katanya suaminya beli nasi goreng tapi sayang dimakan tikus katanya. Muka istri saya memang glowing tapi sayang suaminya yang kurus. Tak kor sederem setiap 2 hari sekali MS Glue selalu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab itu wajib. Ada salam yang tidak usah dijawab. Misalnya ketika jenengan sholat berjamaah, imam mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum tidak boleh menjawab. 1. Yang nomor 2, ada salam juga tidak boleh dijawab. Kalau dijawab sampean akan kabur, lari, terbirit-birit. Salamnya siapa? Salam ketika kita ziarah kepada kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dijawab oleh ahli kubur, langsung sampean kabur. Pocong berarti. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka sama yang ganjil-ganjil. 2 genap. Ulangi 3 kali biar mendapatkan kesunahan ibu. Kiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari berdoa, diangkat tangannya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus ketua takmir Masjid Sabilul Muttaqin Habib Lukman Hakim, dan juga Al-Ustadz Ilzam yang kami muliakan, dan juga pengurus takmir, dan juga para kiai yang kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Para masyayikh, tokoh masyarakat, hadirin, para jemaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat pun juga nikmat sempat. Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak terpilih, dan dialah Allah Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama bukan kiai, Ustadz Abdul Wahid. Ada UAS Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat. Kalau saya bukan kiai, Ustadz Abdul Wahid, gitu aja. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya selalu diselimuti dan dinaungi dengan cinta. Karena kata Bupati, semua karena cinta. Apa itu cinta? C-I-N-T-A, cerita indah nan tetap abadi. Bukan cinta cerita indah namun tiada arti, akan tetapi cinta yang bisa membawa kepada ridho ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Larang nih kamu kata-kata. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdawuh, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang pindah dari rumahnya menuju masjid ini, tujuannya apa? Untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sebelum dia melangkahkan kakinya, sebelum jenengan hadir ke sini, dosa-dosa jenengan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan catatan,
Malik bin Dinar pernah berkata, awalul ilmi as-sumtu. Malik bin Dinar itu beliau adalah ahli hadis, ulama besar. Beliau berkata, awalul ilmi as-sumtu, awalnya orang mencari ilmu as-sumtu, tapi diam. Kenapa diam? Karena kalau yang di atas bicara, di bawah bicara, maka acara ini akan hancur. Terus terang mohon maaf, biasanya mengadakan acara ini luar biasa, banyak biayanya. Nyewa sound system, tapi alhamdulillah katanya gratis, gak sewa. Alhamdulillah. Buat banner 1, 2, 3, insya Allah 400. Dan saya dengar juga menyembelih kambing untuk akikoh. Biaya untuk membeli kambing paling 2,5 juta. Belum ke yang ceramah. Nggak tahu apa nanti lebih mahal bannernya, apa mahal penceramahnya, atau lebih mahal kambingnya daripada penceramahnya. Saya kurang tahu nanti, tergantung panitia, bisa dirembuk, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, seorang penceramah, pembicara yang memberi mauidhah mengharap bayaran, mohon maaf, dosa. Saya nggak mengharap. Tapi lebih dosa lagi apabila seorang penceramah diundang oleh panitia tidak diberi bayaran. Karena apa Bu katanya? Di zaman sekarang katanya ibu-ibu, mohon maaf juga ibu-ibu pernah bilang, uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Betul. Uang memang tidak mempunyai saudara. Tapi ketika kita banyak uang, banyak yang mengaku kita saudara. Mun karak kutu kuring, mun kopi kutu totoh jandeng matura. Mun madarat ada si ajeling, tapi mun soki banyak si ngakoh. Betul Bu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Makanya bedanya seorang perempuan dengan seorang laki-laki, suami dengan istri beda jauh. Kalau seorang laki-laki siap mengorbankan hartanya demi atau untuk seorang istri, tapi sebaliknya seorang istri siap mengorbankan suaminya untuk mendapatkan harta. Meskipun suaminya kerja di Bali, yang penting kiriman lancar kalau untuk ibu-ibu. Betul Bu? Betul Bu? Berarti ini korban-korbannya ibu-ibu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Saya lanjut. Dan seterusnya. Berkaitan dengan bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Rajab syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban, dan adapun bulan Sya'ban, syahri adalah bulanku. Bahkan ayat yang menganjurkan kita bersolawat, makanya dinamakan bulannya Rasul, solawat. Ayat yang menganjurkan kita bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, turun ketika bulan Sya'ban. Wa Ramadhan syahru ummati, dan adapun bulan Ramadan adalah bulan umatku. Amalan apa ketika kita masuk bulan Rajab? Yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat manis Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada siapa Rasul ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini bukan dibaca anak kecil ketika habis sholat, akan tetapi ini dibaca kita. Artinya apa? Allahumma barik lana, ya Allah berilah kami keberkahan. Apa barokah itu Bu? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertambahnya kebaikan, ya Allah berilah kami keberkahan. Bertambahnya kebaikan kapan? Di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan juga berilah kami ya Allah keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan.
Karena kadang-kadang ada orang tua kita, tetangga kita, saudara kita mengharap sampai ke bulan suci Ramadan. Akan tetapi keburu dicabut dulu nyawanya oleh Allah, keburu dipanggil oleh Allah. Makanya kita banyak-banyak berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان. Yang pertama, kita dianjurkan banyak-banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amalan yang kedua, kata Nabi, ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji wa atyabu minal misk faqultu jibril liman hadha liman shalla alaika fi Rajab. Melihat siapa saya, kata Nabi, ketika saya dimi'rajkan. Beliau ketika mi'raj malam tanggal 27 Rajab. Melihat siapa saya ketika saya dimi'rajkan, melihat kepada sungai yang mana sungai itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada es, wa atyabu minal miski, dan lebih dingin daripada es, dan lebih harum daripada minyak misik. Fakultu li Jibril, kemudian saya bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza? Liman shalla alaika fi Rajab. Wahai malaikat Jibril, untuk siapa yang berhak minum air ini, yang airnya lebih manis daripada madu, lebih segar daripada es, dan lebih harum daripada minyak misik. Pokoknya luar biasa, pokoknya lebih enak daripada es teler. Siapa yang berhak minum besok? Kemudian malaikat Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, yaitu untuk umatmu yang berhak minum air ini, umatmu yang banyak membaca sholawat di bulan Rajab. Jadi amalan yang kedua, perbanyak kita ketika bulan Rajab membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat apa Ustadz yang dibaca? Yang pertama, bisa sholawat nariah. Berapa Ustaz? 4.444. Sanggup? Tak oleh obeselah, tetap Pak Ibu 4.444. Ini amalan yang luar biasa, dan ini sangat mustajab. Doa-doa yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikabul oleh Allah. Tapi 4.004, mungkin kalau jam 12 malam tembus sampai subuh. Siap Bu? Ini sholawat yang panjang. Dari saking manjurnya sholawat, katanya ulama, sholawat nariah, ini fadilahnya. Ketika sampai ke bacaan wa yustasqal ghamamu, itu tidak dibaca. Apa artinya wa yustasqal ghamamu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Tapi jangan cepat-cepat Bu. Kalau cepat-cepat bacanya mengejar target 4.444, bukan Allahumma sholli sholatan kamilatan, kalimatan. Hati-hati. Allahumma sholli sholatan kalimatan wa sallim. Nah, terlalu cepat. Lebih baik sedikit saja, tidak apa-apa. Kalau seandainya betul-betul punya hajat, katanya ulama, sholawat ini yang paling manjur. Bahkan dari saking manjurnya, ketika sampai wa yustasqal ghamamu, jadi wa tunalu bihir raghaib tanhallu bihil uqadu, apa yang artinya? Yang bisa terlepas
Sebab Rasul al-uqadu apa ikatan-ikatan jelek, hutang bisa hilang. Wa tanfariju bihil kurabuh, dan bisa hilang kesusahan. Wa tuqda bil hawaiju, hajat-hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah. Wa husnul khawatimih, dan juga insyaallah kita akan husnul khatimah. Dan yang terakhir yang enggak boleh dibaca, kalau ulama dulu tidak dibaca, wa yustasqal ghamamu, dan bisa menghujani al-ghamamu, apa mendung. Artinya kalau ini dibaca maka akan turun hujan, bukan cuma dengan hujan tapi dengan banjirnya. Dari manjurnya sholawat. Ulama terdahulu seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi paling panjangnya sholawat itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu ila akhirih. Paling pendeknya sholawat apa, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang pendek lagi? Ada. Sallallahu ala Muhammad. Apa ada yang paling pendek lagi? Tidak ada. Kalau Muhammad apalagi mat, bukan sholawat. Bukan syafaat yang didapat. Akan tapi mat tobi'i sama mat tinggal. Mat katel. Ya. Mari bersama-sama baca sholawat nariyah dengan khusyuk. Mudah-mudahan hajat kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Bahkan guru kami pernah bilang, kalau seandainya putra kita nakal, putra putri kita nakal, bagaimana caranya agar bisa tunduk kepada kita? Usahakan sholawat nariyah dibaca 10 kali setiap hari, dikhususkan kepada putra putri kita. Mari bersama-sama. Allahumma sholli uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin di kulli ma'lumin lak birahmatika arhamar rahimin. Bahkan orang yang biasa melanggengkan sholawat, sholawat dibaca sampai 1000 kali. Kata Nabi, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah. Barang siapa yang biasa membaca sholawat kepadaku sampai 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan meninggal, tidak akan mati, kecuali orang yang mau mati itu diberi kabar gembira oleh Allah berupa surganya Allah. Karena orang yang mau meninggal itu, Pak, Bu, itu diperlihatkan oleh Allah di mana dia kembali, ke surga atau ke neraka. La yakhruju ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa yara maq'adahu fil jannati aw fin nar, kata Nabi. Tidak akan keluar kalian semua dari dunia ini, artinya tidak akan meninggal, kecuali kalian semua diberitahu oleh Allah. Kamu diberitahu kamu masuk ke surga atau ke neraka. Orang yang banyak membaca sholawat sampai 1000 kali dijamin oleh Allah ketika mau meninggal diberi kabar gembira berupa surganya Allah. Makanya orang meninggal ada yang ketakutan, berarti ketika mau dicabut diperlihatkan oleh Allah mungkin neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tersenyum, diperlihatkan oleh Allah dia kembali ke mana? Berarti akan kembali ke surganya Allah. Mudah-mudahan
kita termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalan yang ketiga, karena bulan Rajab ini Bu merupakan bulan haram, kita dianjurkan berpuasa. Dianjurkan berpuasa, boleh berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 28. Pokoknya jangan sempurna 1 bulan, tidak boleh. Harus ada 1 yang kosong, biar tidak sama dengan puasa Ramadan. Boleh. Orang yang berpuasa, saya pernah baca dalam kitab Durratun Nasihin, fadilahnya orang yang berpuasa. Kata Nabi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna rajab syahrullah al-asam. Ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah yang tuli. Dinamakan tuli banyak beberapa pendapat, karena dulu zaman jahiliyah ketika bulan Rajab berhenti berperang. Jadi tidak ada suara apapun, tidak ada suara pedang. Ada yang bilang kenapa dinamakan bulan tuli? Karena ketika orang berbuat baik ketika bulan Rajab, maka dilipat gandakan oleh Allah. Akan tetapi ketika berbuat dosa tetap dibalas. Dosa 1 dibalas 1. Faman shoma yauman, mungkin masih belum ada yang berpuasa. Saya mau jelaskan tentang pahala puasa di bulan Rajab. Faman shoma yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Maka orang tersebut wajib mendapatkan ridho Allah yang sangat besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan tertentu kepada barang siapa yang berpuasa tanggal 1, bukan. 1 hari saja di bulan Rajab. Tidak ada hadisnya kalau barang siapa berpuasa 1 hari maka tidak ada. Akan tetapi kalau 1 hari, bukan tanggal 1, tidak ada. Tapi kalau 1 hari di bulan Rajab, maka orang tersebut mendapatkan ridho Allah yang sangat besar. Waman shoma yaumaini, dan barang siapa yang kuat berpuasa 2 hari di bulan Rajab, la yasiful wasifuna min ahlis sama'i wal ard ma lahu indallahi minal karamati. Maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan, yang mana kemuliaan tidak bisa digambarkan dari besarnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Penduduk langit dan penduduk bumi tidak bisa menggambarkan besarnya kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang kuat berpuasa 2 hari di bulan Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, mulai ngantuk. Mulai ngantuk sudah. Harus kerasin ini. Waman shoma salasata ayyam, mungkin ada masih 3 hari. Dan barang siapa yang kuat berpuasa 3 hari, ufa min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah, maka akan diselamatkan oleh Allah dari bala musibah yang ada di dunia ini. Bala itu bahasa Arab, Bu. Tapi oleh orang Madura dibilang pala tahun. Kalau ada angin ribut biasanya gelap, langsung orang-orang bilang pala tahun. Padahal bala tahunan. Dirubah oleh orang Madura, Ustaz. Yoba Ustaz, talizam. Yoba bereng Madura. Padahal bala ni benda ya, Bu, musibah. Tapi oleh orang Madura, yoba dirubah. Pala tahun, ada pala tahun. Padahal bala tahunan aslinya. Bahasa Arab. Orang yang berpuasa kuat 3 hari diselamatkan oleh Allah dari musibah yang akan diturunkan oleh Allah. Wa adzabil akhirah, dan diselamatkan oleh Allah dari siksa akhirat. Wal junun, dan juga diselamatkan oleh Allah orang yang kuat berpuasa 3 hari dari penyakit gila. Biasanya kan ada orang masih muda sehat, tidak stres, tapi ketika tua ditinggal anak, kadang-kadang ditinggal anaknya kawin, murah-murah stres, murah-murah gila. Orang yang kuat berpuasa 3 hari diselamatkan oleh Allah dari penyakit gila. Wal judam wal baros, dan juga
diselamatkan oleh Allah dari penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit kalau kata orang Madura kolek coba. Kenapa? Kalau kena matahari merah langsung melepuh. Atau mungkin kayak kencing manis. Dan juga diselamatkan oleh Allah dari penyakit belang. Wa min fitnatid dajjal, dan diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal. Wa man shoma asyrata ayyam, dan barang siapa kuat sampai 10 hari. Tapi sudah agak ada, sudah Bu. 10 hari ini kan besok sudah tanggal 27. Kuat berpuasa 10 hari. Misalnya tahun lagi bulan Rajab, pas kita kuat berpuasa 10 hari, lam yas'al minallah illa a'tahu. Maka ketika orang yang berpuasa 10 hari minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, illa a'tahu, kecuali oleh Allah akan diijabah doanya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dikisahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berkaitan dengan puasa Rajab, karena bulan Rajab sekarang. Dikisahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan bersama sahabat yang bernama Sauban. Beliau berjalan-jalan kemudian melewati kuburan. Ketika melewati kuburan, beliau langsung berhenti, kemudian beliau duduk dan beliau menangis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis. Ditanya oleh sahabat Sauban, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Sauban, haula yu'adzabuna fi kuburihim wa da'autu fa khaffafallahu anhumul adzab." Wahai Sauban, orang-orang yang ada di dalam kuburan sekarang sedang disiksa oleh Allah. Wa da'autu, kemudian saya doakan, fa khaffafallahu anhumul adzab, maka diringankan oleh Allah siksanya lantaran saya doakan. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Sauban, "Hei Sauban, coba penduduk orang yang ada di kuburan ini hidupnya pernah berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka tidak akan disiksa seperti sekarang ini," kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi biyadihi nafsi ma min muslimin wa muslimatin yasumu naharan wa yaqumu lailatan yuridu bihima wajhallah illa kataballahu ibadata sanah." Wahai Sauban, demi zat yang menguasaiku, demi Allah, tidak ada dari seorang Islam perempuan ataupun orang Islam laki-laki yang berpuasa 1 hari dan malamnya beribadah kepada Allah di bulan Rajab, mengharap ridho Allah, yuridu bihima wajhallah illa kataballah, kecuali dia seperti berpuasa 1 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang nomor 3, amalan yang nomor 3, kita dianjurkan berpuasa. Mumpung masih ada 3 hari, monggo kita berpuasa. Dan yang amalan yang keempat, karena Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan, berjalan malam. Mi'raj naik. Jadi kalau suaminya berjalan malam terus naik, berarti Isra Mi'raj. Sering Bu. Jadi berjalan malam. Jadi Asra itu berjalan malam. Mi'raj naik. Jadi kalau suaminya jenengan berjalan malam kemudian naik, berarti Isra. Biar tidak tegang. Untuk apa tujuannya? Tujuannya hanya semata-mata mendapatkan perintah berupa sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah saya dengar dari Bapak Ari yang jemaah di masjid ini katanya sampai di luar. Betul. Yang di dalam tidak ada. Kata Nabi, saya pernah membaca berkaitan dengan fadilahnya masjid, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Makanya makmurkan masjid. Apabila kalian melihat ada seseorang yang biasa di masjid, sholat berjemaah di masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu termasuk orang yang beriman. Makanya monggo makmurkan masjid ini. Usahakan kalau bisa, terutama kepada suaminya jenengan,
disuruh datang ke masjid. Kalau perempuan, kalau seandainya bisa fitnah, tidak usah ke masjid. Lebih baik sholat di rumah. Kalau seandainya tidak ada fitnah karena ada suami, monggo sudah di masjid, tidak apa-apa. Jadi Isra Mi'raj itu perintah sholat, Bu. Makanya sekarang ini hari ulang tahun sholat. Makanya kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalawatul khamsu. Awalnya perkara yang besok dihisab dulu, ditanya dulu Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Fa in soluhat soluhasairu amalihi. Apabila sholat kita semuanya baik, Bu, beribadah, sholat, terus ke masjid, datang sholat berjamaah, maka semua amal kita, akhlak kita semuanya akan baik. Wa in fasadat fasada sairuhu. Apabila sholat kita rusak, jarang sholat, maka semua amal kita akan rusak, akhlak kita akan rusak. Akhlak kita akan rusak. Makanya ketika kita mau mendidik putra putri kita, keluarga kita, istri kita mau didik, bagaimana caranya? Didik, kenalkan dulu kepada sholat, tundukkan dulu kepada Allah. Karena secara logika, kalau sudah anak kita, istri kita, suami kita tidak tunduk kepada Allah, apalagi kepada manusia, apalagi kepada suaminya, tidak akan tunduk. Tidak akan tunduk. Sholat itu berat. Ibu, Pak, berat ya? Padahal pekerjaan 10 menit dengan wudhunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berat, Pak. Ketika kita sibuk kerja, kadang-kadang kalau perempuan gendong anaknya, untuk melepas gendong anaknya, berat. Padahal pekerjaan 10 menit dengan wudhunya. Di Al-Quran dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Dan mintalah tolong kalian semua kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Maksud sabar ay bisyam tafsirannya, yaitu dengan berpuasa, was-sholati, dan dengan sholat. Wa innaha, sesungguhnya sholat, lakabiratun, berat. Padahal pekerjaan 10 menit. Makanya kata Allah, lakabiratun, sholat itu berat. Mungkin 10 menit dengan wudhunya, tetapi berat. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan, beliau menerima perintah Allah, bukan sholat 5 waktu pertamanya, Bu, akan tetapi 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan kalau 50 kali jenengan mau sholat, sudah adzan lagi, sholat, adzan lagi, mau kerja, adzan lagi, 50 kali. Akan tetapi Rasul bertemu dengan Nabi Musa, minta keinginan, ya Allah, saya disuruh Nabi Musa, umat saya tidak akan kuat. Akhirnya didiskon 40 kali dalam sehari semalam, 20 kali diskon lagi, akhirnya sampai 5 kali. 5 kali terasa berat. Di Al-Quran memang dijelaskan, wa innaha lakabiratun, sungguhnya sholat lakabiratun, berat, illa alal khashiin, kecuali bagaimana caranya agar sholat kita bisa tidak berat ketika kita dipanggil oleh Allah, hayya alas sholat. Bagaimana caranya? Yang pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Ketika kita malas untuk melaksanakan sholat, merasa bahwa kita diintai oleh Allah. Ketika kita sholat, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Maka yang pertama, merasa bahwa kita melihat Allah. Jadi ketika takbir, Allahu Akbar, merasa bahwa kita berjumpa dengan Allah. Insya Allah akan mendapatkan sholat yang khusyuk. Kalau tidak bisa, merasa bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa annahum ilaihi rajiun, merasa bahwa kita akan mati. Kalau seandainya saya mati sekarang, amal apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah kalau bukan sholat? Kalau seandainya saya mati sekarang, jangan kita merasa karena kita masih muda, masih lama dipanggil oleh Allah. Kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati dengan tanpa sakit. Makanya merasa bahwa kita, kalau seandainya saya mati sekarang, amal apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah kalau bukan sholat? Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa idho, cukup dengan adanya orang meninggal pelajaran bagi kita bahwa kita semuanya juga akan meninggal. Jadikan pelajaran. Insya Allah kita akan semangat untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan
sedikit ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang diakikoh putra dari Bapak Imam nggih. Jenengnya siapa? Namanya Alicia. Nggih. Mudah-mudahan oleh Allah mudah-mudahan oleh Allah dijadikan anak yang soleh, ilmunya manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meskipun sedikit, mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu al-ilmun nafi alladzi yurisul khasyya ilallah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan rasa takut kita kepada Allah. Kita semua oleh Allah dijadikan keluarga yang husnul khatimah. Anak cucu kita oleh Allah dijadikan anak cucu yang soleh solehah. Mudah-mudahan mungkin ada saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Kita semua ditakdir oleh Allah sampai ke Mekah atau Madinah, haji ataupun umrah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. Dan dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terakhir kami hanya bisa berpesan, ingat kebiasaan belum tentu baik, tapi kebaikan perlu dibiasakan. Seperti ini perlu dibiasakan. Dan jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Makanya lebih baik minum kopi daripada banyak janji. Karena manisnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji kadang membuat kita sakit hati. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Wow ya tadi sebutnya, Ustadz Abdul Wahid. Penampilan terakhir dari putra putri, siap nggih? Oh putra, sekarang bagian yang putra ya, tadi yang putri. Kita sambut santri dari Masjid Sabilul Mutakin.
وذلك دأبي لا يزال ودأبه فيا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا يعاهدني لا خانني ثم ينكث وأهلف له كلمته ثم أهنث وذلك دأبي لا يزال ودأبه فيا مأسار الناس اسمعوا وتحدثوا أقول له سلي يقول نعم غدا ويكثر جفنا هديا بي ويبعث وما در بعدا لاس لو كان زارنا وكنا حلونا ساعة نتحدث مولاي إني في الهواك مؤذب واختم باقي في الغرام وأمكث وخذ مرة روحي ترحني ولم أكن ومنتظر لطفا من الله يحدث Sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan terakhir dari putra putri kami. Baik Bapak Ibu, tibalah di penghujung acara. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa setinggi apapun derajat yang kita raih di dunia, sujud kepada Allah adalah tempat yang paling mulia bagi seorang hamba. Perjalanan suci Nabi Muhammad bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan simbol pembersihan jiwa menuju cahaya ilahi yang hakiki. Jika Rasulullah menembus langit ketujuh untuk menjemput perintah sholat, mari kita tembus ego diri untuk menjalankan perintahnya dengan penuh cinta. Semoga acara malam hari ini memberi keberkahan dan memberi manfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, hidangan ataupun ucapan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.